Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Dewi Anggita dengan NIM 218620613 dari kelas 7B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya, di sini ada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan merupakan fondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran di beberapa sekolah masih didominasi metode ceramah yang mengakibatkan siswa kurang termotivasi dan hasil belajar yang kurang optimal. Khususnya pada mata pelajaran PKN, rendahnya hasil belajar PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang ini ditunjukkan oleh hanya 40% siswa yang mencapai KKM pada semester 1 tahun 2016 sampai dengan 2017. Perlunya inovasi dalam strategi pembelajaran, oleh karena itu penelitian ini mencoba meningkatkan hasil belajar PKN melalui penerapan metode pembelajaran pencarian informasi. Diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna bagi siswa, sehingga tujuan pembelajaran PKN yaitu membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan tercapainya secara optimal. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah, seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah. Peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Di sini ada manfaat secara teoritis dapat diperluas pada mata pelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Selanjutnya ada yang secara praktis, di sini ada bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi siswa, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Sedangkan bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi menambah pengetahuan guru. Dan yang terakhir, bagi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan penggunaan metode pembelajaran.
Selanjutnya kita masuk di bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Di sini ada landasan teori dari belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Sedangkan menurut Hamalik tahun 2015, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Selanjutnya adalah landasan teori hasil belajar. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman pembelajaran. Yang menurut Purwanto 2014, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sini yang pertama ada ranah kognitif. Pengetahuan atau yang biasa disebut C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Pemahaman atau yang biasa dimaksud C2 adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Yang ketiga, aplikasi atau C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat, analisis atau C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Setelah itu ada evaluasi. C5 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir sintesis. C6 adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama untuk membentuk unit baru atau koheren. Yang selanjutnya ada ranah afektif. Ranah afektif yang pertama, receiving atau attending A1 adalah kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, atau yang lainnya. Yang kedua, responding atau jawaban atau A2 adalah reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga ada valuing atau penilaian atau biasa disebut A3, yaitu berkenan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus yang tadi. Yang keempat, organisasi atau A4 adalah pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Selanjutnya ada karakter atau A5 adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Selanjutnya ada ranah psikomotorik. Yang pertama ada persepsi, kedua kesiapan, gerakan, terbimbing, gerakan terbiasa, dan gerakan kompleks kreatif. Nah, landasan teori yang berikutnya ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur
dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini ada tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Selanjutnya ada globalisasi. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya, berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses penyatuan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, dampak positifnya menentukan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produk dalam negeri mampu berani di pasar internasional. Ada dampak negatifnya. Yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaan. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin tahun 2011, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Suyono dan Haryanto, metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Dari uraian yang disampaikan oleh Hamzah dan Nurdin, Suyono dan Haryanto dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik, saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dalam arti tujuan pembelajaran yang tercapai. Selanjutnya ada metode pembelajaran information search. Menurut Silberman tahun 2013, metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Menurut Amri 2015, metode information search merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari guru. Selanjutnya ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Menurut Piaget, pada penelitian ini, siswa yang akan diteliti adalah siswa kelas 4, di mana pada usia ini siswa pada tahap operasional konkret atau biasa 7-12 tahun yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Menurut Martini tahun 2005, pada masa usia ini siswa mempunyai pengalaman yang lebih luas
dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman, karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Berdasarkan dua uraian di atas, karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentan usia antara 9 sampai dengan 10 tahun, yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret, yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Selanjutnya di sini ada penelitian relevan. Penelitian yang pertama, Ipung Purnamasari yang berjudul Penerapan Strategi Information Search sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Yang penelitian relevan 2, penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui Strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar siswa yang rendah. Metode information search adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajarnya itu bisa dapat dari dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Selanjutnya kita masuk di bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Kehadiran dan peran penelitian di lapangan. PKN pada kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search berkolaborasi menggunakan 2 rekan sebagai pengamat. Observer yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang dilakukan pada bulan September 2015 sampai bulan Juni 2016. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Hasil belajar PKN, definisi konseptual. Hasil belajar PKN adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran
meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Definisi operasional, hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dengan analisa. Metode information search, definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Definisi operasional, metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa yang lebih aktif. Selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda dari setiap akhir siklus. Yang kedua, observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang terakhir, catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya di sini ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Di sini ada indikator keberhasilan. Di sini ada gambar analisis data model Miles and Huberman. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles and Huberman yang meliputi reduksi data atau memilih data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif atau narasi visual, gambar tabel, dan alur sajian yang sistematis dan logis. Penyimpulan dari hasil yang disajikan, dampak penelitian, tindakan, dan efektivitasnya. Di sini yang pertama pengumpulan, lalu penyajian, lalu reduksi data, dan setelah itu verifikasi atau pemeriksaan atau kesimpulan. Selanjutnya desain dan prosedur penelitian. Siklus pertama, rencana menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui SK atau KD. Yang selanjutnya mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD, lalu mendesain metode pembelajaran, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah, mengembangkan LKS, lalu mengembangkan pedoman atau instrumen, dan terakhir menyusun alat evaluasi. Selanjutnya ada tindakan. Tindakan pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, observasi.
Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasar tindakan yang akan dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Yang terakhir ada refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Selanjutnya, di sini desain dan prosedur penelitian siklus kedua. Yang pertama ada rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang kedua, tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan, yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga, observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang terakhir, refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.